Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, nama gue Putri Tamara Kiriani Dan nama gue Fania Claudia. Oke, di sini kita akan membahas suatu topik nih yang menarik banget, yang akhir-akhir ini tuh viral. Wow, apa tuh? Ya, namanya adalah Merdeka Belajar. Wah, Lo tau gue Van tentang Kampus Merdeka. Jadi itu kan Merdeka Belajar itu suatu program. Nah, salah satu implementasinya itu adalah Kampus Merdeka. Kampus Merdeka. Tahu dong, itu kan konsep yang diusung oleh Bapak Menteri Pendidikan kita, yaitu Pak Nadiem Makarim. Jadi, Kampus Merdeka ini adalah salah satu komitmen dari Pak Nadiem untuk mencetak pemimpin masa depan, serta bentuk implementasi visi misi dari Pak Jokowi, yaitu menciptakan SDM yang unggul. Oh gitu, oke. Kalau untuk tujuannya sendiri, itu kan untuk menciptakan SDM yang unggul ya? Iya, benar Tapi banget. sasarannya itu siapa? Sasarannya? Heeh. Ya generasi muda dong pastinya, karena kan sekarang tuh yang lagi dibibit adalah generasi mudanya yang akan nantinya jadi pemimpin negara kita di masa depan. Jadi konsepnya ada apa aja sih? Ya, jadi konsep Kampus Merdeka ini ada 4 inovasi baru yang diusung oleh Bapak Menteri kita. Yang pertama, pembukaan program studi baru. Yang kedua, sistem akreditasi perguruan tinggi. Yang ketiga, perguruan tinggi negeri badan hukum. Yang keempat, hak belajar 3 semester di luar prodi. Nah, FYI nih, kebijakan ini nggak semua orang setuju, alias ada juga yang kontra. Nah, tapi kita sebagai generasi muda yang bijak, kita harus menyikapinya dengan sikap yang bijak. Nah, gue punya 4 tips nih untuk kalian sebagai generasi muda untuk menghadapi tantangan Merdeka Belajar yang sesungguhnya. Udih, apa Nomor aja tuh? 2, Kak? mengejutkan. Nomor 2 mengejutkan. Ya. Wadaw. Oke. Apa aja, Kak? Yang pertama, kita harus memperbanyak buku bacaan kita nih. Karena kita itu kalau misalkan menanggapin sesuatu tanpa ilmu, pasti akan ada aja tuh aneh-aneh. Jadi Gak sesuai gitu ya jadinya ya? nggak sesuai. Misalnya orang ilmunya A, ilmunya B, tapi kita menanggapinya itu tanpa pengetahuan yang benar gitu. Jadi kan simpang siur, aneh gitu. Bisa juga nanti kita nanggapinnya itu hoax. Oh iya, jadi dengan baca buku, jadi pemikiran kita bertambah, wawasan kita menjadi lebih luas, jadi kita bisa menyelesaikan berbagai permasalahan dengan baik. Ya, dan juga kita bisa menanggapi sesuatu itu dengan baik gitu. Karena kalau kata pepatah, buku itu jendela dunia. Wow, oke. Gitu. Yang mengejutkan nih, nomor 2 apa nih Kak? Yang mengejutkan adalah jeng jeng jeng. Yang kedua adalah mengembangkan bakat dan hobi yang kita miliki. Kenapa mengejutkan? Kenapa begitu mengejutkan? Mengejutkan karena di tengah pandemi ini Oh, kita iya. ini harus bisa mengeksplorasi diri kita dan memanfaatkan waktu luang yang ada dengan sebaik mungkin, Tam. Kayak masak gitu ya? Masak. Karena kan lagi pandemi gini kadang suka riskan untuk beli-beli. Ya, Jadi kita mendalami bisa- skill-skill yang selama ini kita dambakan. Sekarang nih saatnya kita untuk mengeksplorasi diri. Ya, biasanya kan sibuk gitu di kampus. Jadi kalau misalkan nggak kampus kita bisa menambah skill kita. Misalkan contoh dalam bermain piano ya. Ya, benar gitar. Dan juga ternyata ini selaras dengan program Pak Nadiem yang nomor 4, yaitu kita memiliki hak belajar 3 semester di luar prodi. Jadi ketika Kampus Merdeka ini diterapkan, kita bisa mengambil jurusan lain 3 semester di luar prodi yang kita saat ini ambil. Gitu ya. So, buat kalian yang sekarang lagi di rumah aja, yang sekarang lagi PJJ-an, jangan sia-siakan kesempatan ini. Kita harus bisa mengambil hikmah yang banyak karena kita sekarang bisa banyak-banyak mengeksplorasi diri kita. Kita bisa mencari bakat-bakat yang terpendam dalam diri kita selama ini loh. Nah, yang ketiga, yaitu pandai mengatur waktu dan prioritas. Selama PJJ gini pasti banyak dong tugas-tugas yang Pasti numpuk. Pasti. Kan biasanya yang presentasi langsung presentasi, sekarang kita harus nge-take video dulu, di-upload dulu. Itu kan memerlukan waktu yang banyak kan.
Nah, di sini kita harus bisa mengatur waktu dan skala prioritas yang harus kita dahulukan. Iya, betul. Misalnya kita buat jadwal, kita buat di buku catatan kita. Hari ini kita mau ngapain aja dari pagi sampai kita mau tidur lagi. Itu kita bisa membuat jadwal kayak gitu. Kalau nggak dibuat jadwal takutnya ketiduran ya, Kak. Iya, yang ada nanti lupa. Apalagi kalau orang yang pelupa, pagi hari udah banyak yang dipikirin, gue mau ngelakuin A, gue mau ngelakuin B, gue mau ngelakuin C. Pas udah siang hari, gue mau ngapain ya? Kayaknya tadi pagi gue banyak yang mau dilakuin deh. Nah, jadi penting juga sih kalau buat orang yang pelupaan kayak gitu untuk nulis apa aja yang harus mau dilakuin di pagi hari. Pasang sampai alarm. sore. Bisa banget pasang alarm ya kan? Itu salah satu dari penjadwalan. Mengatur waktu. Jadi kita nggak jadi manusia yang deadlineer terus. Oke, lanjut, Kak. Yang keempat apa? Yang keempat, kita harus bisa berpikir kritis. Kayak gimana tuh menurut kamu? Berpikir kritis itu penting banget ya kan, Kak? Iya dong. Kalau kita nggak berpikir kritis, kita bisa tersulut oleh informasi-informasi yang kurang baik. Maksudnya bukan kurang baik sih, yang hoax ibaratnya gitu. Iya benar banget. Jadi sekarang ini kan emang apa-apa serba digital kan, dan pasti kita juga nerima informasi, nerima berita ya dari media cetak, media digital, ya kan? Nggak ngeliat langsung, ya semuanya bisa dimainkan dengan media massa. Jadi kita juga harus memiliki kemampuan berpikir kritis. Karena berpikir kritis itu adalah salah satu bentuk memerdekakan pemikiran orang-orang generasi muda. Ya benar banget gitu. Nah jadi gimana? Masih ada yang mau dipertanyakan lagi? Kayaknya udah cukup, Kak. Udah cukup membuka pemikiran saya. Oke, jadi semoga aja tadi diskusi kita berdua bisa nambah semangat kita dalam menghadapi Merdeka Belajar ini. Karena kemerdekaan yang sesungguhnya berawal dari perubahan pemikiran dan perilaku kita sendiri menjadi lebih baik. Waduh, sabi juga tuh tipsnya. Ya dong. Ya, itu aja episode kita pada hari ini. Terima kasih yang telah mendengarkan podcast kita. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa Di lain waktu. Dadah. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan. Salam pendidikan.